Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi ya, akan membagikan informasi berkaitan dengan akreditasi ya di tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti ya, yang seperti apa ya proses akreditasi sekolah madrasah ya di masa jabatannya ya. Nah, ada hal-hal yang baru apa saja yang perlu kita simak ya. Untuk itu Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, para pengawas ya, praktisi pendidikan semuanya harus menyimak video ini hingga selesai agar bisa memahami ya seperti apa proses dan mekanisme akreditasi di tahun pertama ya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri baru ya, Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Muti. Untuk itu mari kita simak bersama. Namun sebelumnya ya Bapak Ibu silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama pemaparan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti berkaitan dengan rapat koordinasi nasional ya, BAN PDM ya. Nah, seperti apa pola dan mekanisme, apakah ada perubahan? Mari kita simak bersama. Saya akan menyampaikan 3 hal yang mudah-mudahan bisa menjadi sumbangan pikiran sederhana saya untuk akreditasi dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia pada masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa visi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Visi ini kami ambil dari Undang-Undang 20 2003 yang sekarang ini masih berlaku, yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Frasa di dalam undang-undang ini mengandung 2 makna. Yang pertama adalah education for all atau pendidikan untuk semua, di mana seluruh warga negara, dimanapun mereka berada, apapun keadaan ekonominya, apapun keadaan fisiknya, dan mungkin dalam situasi dan kondisi yang tertentu yang memungkinkan mereka untuk belajar, akses itu tetap harus kita buka seluas-luasnya, sehingga mereka mendapatkan hak konstitusional sebagai warga negara. Pada aspek ini tentu kami berusaha untuk memperluas jangkauan pendidikan, reaching out mereka yang memang selama ini belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Kami berusaha untuk memenuhi itu dengan mengembangkan paradigma, tidak hanya paradigma schooling, tetapi juga paradigma learning. Paradigma learning ini memungkinkan untuk siapapun, dimanapun bisa belajar, walaupun mereka tidak harus belajar di lembaga pendidikan formal. Kemudian yang kedua, layanan pendidikan yang mereka peroleh itu adalah layanan pendidikan yang bermutu. Bukan layanan pendidikan yang kaleng-kaleng begitu, tetapi layanan pendidikan yang memang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sehingga kalau kita kembali kepada Undang-Undang 20 2003, maka kita berusaha untuk memberikan kepada masyarakat layanan pendidikan yang sesuai dengan standar
layanan pendidikan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif objektif sebagai jaminan bahwa masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar, maka mungkin secara ideal bisa kita katakan mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, yang kedua tentu untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia itu mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, tentu diperlukan penilaian terhadap mutu pendidikan. Nah, kembali kepada berbagai hal sudah kita lakukan, penilaian itu kan ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Penilaian internal dilakukan oleh satuan pendidikan, bahkan juga oleh para pendidik terhadap capaian pembelajaran para murid yang belajar di satuan pendidikan tertentu. Penilaian internal ini built-in dengan semangat kita untuk melakukan berbagai upaya agar layanan pendidikan dan pembelajaran itu dapat meningkatkan tidak hanya kualitas pembelajaran, tapi juga kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah jaminan yang bersifat eksternal yang itu dilakukan salah satunya melalui akreditasi. Akreditasi itu memiliki makna penting bagi masyarakat sebagai sebuah pertanggungjawaban dari para penyelenggara pendidikan, baik masyarakat maupun pemerintah. Akreditasi itu bisa memberikan kepada masyarakat panduan bahwa satuan pendidikan di mana putra-putri mereka belajar itu adalah satuan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tingkat akreditasi dari masing-masing satuan pendidikan itu. Ini menurut saya memang ukuran-ukuran yang relatif bisa diterima oleh masyarakat dan pengakuan atas capaian pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari hal yang bersifat administratif belaka, tapi bagian dari sebuah jaminan bahwa proses-proses dan standar yang digariskan oleh undang-undang itu terlaksana dengan sebaik-baiknya di satuan pendidikan yang bersangkutan. Inilah yang menjadi bagian penting mengapa akreditasi itu tetap harus kita lakukan, dan akreditasi itu kita perkuat tidak hanya sebagai proses, tetapi mungkin sebagai institusi yang memiliki fungsi-fungsi yang bersifat akademik, tapi juga mungkin sebagainya fungsi-fungsi yang bersifat politik. Karena itu maka akreditasi tentu harus semakin punya makna dan semakin punya dampak. Memiliki dampak dalam pengambilan kebijakan, memiliki dampak dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan dan akses-akses yang bisa dimiliki oleh peserta didik ketika mereka belajar di satuan pendidikan yang terakreditasi. Sekian lama kita berjuang sebagai upaya untuk pengakuan itu, bagaimana agar akreditasi semakin bisa diterima oleh masyarakat. Dan pengalaman ketika dulu saya pernah menjadi ketua BAN SM, di bawahnya Pak Toto pada waktu itu, Pak Toto Kabalitbang, saya ketua BAN ini kan di bawah Balitbang. Kami berusaha agar akreditasi itu dapat diakui sebagai misalnya kebijakan yang berkaitan dengan mutasi antar peserta didik. Kemudian menjadi ukuran ketika penerimaan di perguruan tinggi, juga menjadi pertimbangan ketika seseorang itu memutuskan untuk bekerja di sektor-sektor yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan mungkin juga sesuai dengan keahliannya. Kita berusaha bagaimana agar selembar sertifikat akreditasi itu tidak hanya menjadi pajangan di tembok-tembok sekolah, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,
baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sehingga dengan fungsi-fungsi itu, maka kita juga sudah mulai dalam kaitan dengan dampak dari akreditasi terhadap misalnya PPDB yang sekarang sedang menjadi kajian kita. Beberapa daerah misalnya menggunakan akreditasi sebagai pertimbangan untuk penerimaan peserta didik baru dan pertimbangan untuk penerimaan dengan jalur prestasi dan sebagainya. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah karena belum semua pihak juga menganggap penting akreditasi itu. Karena itu maka berbagai kebijakan yang punya dampak politik memang akan kami lakukan di kementerian agar akreditasi ini semakin kuat eksistensinya. Sekali lagi tidak hanya sebagai proses penilaian, tapi juga sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Dalam kaitan ini maka penguatan badan akreditasi akan terus kita upayakan dan tentu saja objektivitas hasil-hasil akreditasi juga perlu untuk terus ditingkatkan sehingga sekali lagi akreditasi tidak sekedar menjadi proses-proses administratif belaka tetapi menjadi bagian dari proses penting yang memberikan informasi, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, baik sekolah maupun madrasah itu adalah layanan pendidikan yang berkualitas, layanan pendidikan yang bermutu. Bagaimana kita memperkuat akreditasi, tentu Bapak Ibu sekalian lebih memiliki kemampuan dan pengalaman, tetapi prinsip yang ingin kami tekankan sekali lagi adalah bagaimana agar akreditasi baik sebagai proses maupun sebagai institusi dapat terus kita perkuat pada masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian Pak Toto yang dapat kami sampaikan, Mas Nino, dan seluruh peserta mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua proses berjalan dengan baik, dan semoga di masa-masa yang akan datang kita bisa terus bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Demikian harapan dari Mendikdasmen ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti MED ya, yang telah memberikan arahan ya, gambaran mengenai apa fungsi kemudian manfaat ya dari akreditasi ini. Tadi dikatakan tidak sekedar selebar kertas ya, sertifikat yang menunjukkan nilai dari akreditasi A, B ataupun C ya. Namun semangat untuk bisa memperbaiki, melayani pendidikan untuk semuanya ya, sebagai misi pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya pada channel Praetno Berbagi ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.